Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Victor Pakayan. Saya Razan bin Abdullah memegang buku Beatrix BC 22110081. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita Tangon. Itu berasal daripada suku kaum dusun. Yaitu cerita dia Siru Empat Nipon, Tomolango, Pidot Sonsok dan Gambang Gapas. Cerita dia bermula seperti ini. Pada suatu masa lalu, ada di sebuah kampung tinggallah dua adik-beradik, lelaki yang bernama si Tomolango dan si Pidok Sonsok. Mereka ini sangat rajin bekerja dan setiap tahun mereka akan membuka tanah untuk penanaman padi. Mereka juga saling bantu-membantu mulai dari segi menebas, memotong kayu, membakar, menugal, dan membuang rumput sehingga menuai hasil padinya. Namun, kekayaan yang dimiliki oleh Tomolango dan Pidot Sonsok itu merupakan adalah warisan daripada kedua-dua orang tuanya, dan mereka juga masih lagi bujang. Tetapi kedua adik-beradik ini sangat kedekut sehingga mereka tidak mempedulikan orang-orang di sekeliling mereka yang hidup susah dan melarat. Seperti tahun-tahun yang lalu, apabila musim berhuma, mereka akan membuka tanah yang luas untuk penanaman padi. Pada suatu ketika, mereka sedang menuai padi mereka yang sangat luas itu. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat seseorang lelaki yang tidak dikenali. Orang ini mempunyai mulut yang besar dan gigi yang berlapis-lapis. Dia juga menggalas wakit yang lebih besar berbanding dengan tubuh badannya yang kerdil. Dan orang itu ialah Rumpat Nipon. Sesuailah dengan giginya yang penuh berlapis-lapis, dia tersenyum menghampiri kedua adik-beradik tersebut. Lalu mereka bertanya dengan nada yang mengejek, "Kau mau kemana?" "Menggalas wakit besar dari tubuh kau." Lalu si Rumpat Nipon menjawab, "Saya datang untuk membantu kamu menuai padi." Dan kedua adik-beradik itu pun tersenyum mendengar jawaban dari si Rumpat Nipon. Mereka seolah-olah tidak percaya si Rumpat Nipon pandai menuai padi. Lalu si Pidot Sonsok menjawab, "Alamak, kami tidak mau kau bantu kami. Silap sikit, kami yang sudah siap menuai, kau pun belum tentu dapat memenuhkan wakit kau itu. Dan padi ini masih sangat luas yang harus mereka tuai. Dan lagi pada masa itu juga padi mereka sudah hampir sangat-sangat masak. Jika terlambat dituai, padi-padi mereka akan habis terjatuh." Dan lalu si Rumpat Nipon pun berkata lagi, "Izinkan saya bantu kamu menuai. Saya teringin sangat menuai padi," katanya. Namun sangat sia-sia karena jawaban kedua adik-beradik itu tetap sama juga. Karena mereka tidak mau si Rumpat Nipon membantu mereka menuai padi. Seperti yang kita tahu, kedua adik-beradik ini sangat kedekut. Dengan rasa sedih, lalu si Rumpat Nipon berlalu dan dia berjalan menuju di tepi kebun kedua adik-beradik tersebut. Dan dari jauh dia melihat ada seorang anak perempuan yang sedang mandi di sungai. Lalu si Rumpat Nipon pun menghampiri anak perempuan tersebut dan dia bertanya kepada anak perempuan tersebut. Namun dengan penuh rasa takut dan terkejut, anak perempuan itu hampir tidak dapat menjawab pertanyaan si Rumpat Nipon sebab terkejut dan sedikit rasa takut melihat dia menggalas wakit yang begitu besar berbanding tubuhnya yang sangat kerdil. Namun anak itu menjawab dengan si Rumpat Nipon, yaitu nama anak perempuan itu adalah si Gambang Gapas. Sejak berkenalan, mereka semakin akrab. Mereka telah menjadi sahabat yang baik dalam waktu yang singkat. Lalu si Rumpat Nipon pun bertanya, "Adakah kamu mempunyai padi yang untuk dituai? Saya teringin sangat menuai." Dan Gambang Gapas itu menjawab, "Oh,
Ada, cuma kebun kami sangatlah kecil karena kami tidak mempunyai tanah yang luas untuk ditanam padi. Tapi kalau kamu betul-betul ingin hendak menuai padi tersebut, saya pulanglah dulu untuk memberitahu ibunya, kata si Gambang Gapas. Lalu si Gambang Gapas pun pulang bertemu dengan ibunya. Dia memberitahu bahwa sahabatnya itu mau membantu mereka menuai. Namun si ibu menjawab, tiada padi yang mau dituai. Tapi kalau dia teringin sangat mau menuai, bawa dia ke sini untuk menuai padi yang hanya tinggal beberapa tangkai lagi. Lalu si Gambang Gapas pun membawa si Rumpat Nipon ke kebun mereka. Apabila si Rumpat Nipon sampai ke kebun, dia berkenalan dengan si ibu, si Gambang Gapas. Namun begitu, nama ibu si Gambang Gapas ini tidak diberitahu. Ketika si Rumpat Nipon lihat kebun mereka berdua, hanya beberapa tangkai lagi yang dapat dituai oleh si Rumpat Nipon, yaitu hanya tersisa 7 tangkai. Namun si Rumpat Nipon pun berkata kepada dua anak beranak ini, pergilah sediakan tangkop, yaitu sebanyak 7 buah. Namun kedua beranak ini tidak habis pikir, kenapa dia harus sediakan tangkop sedangkan tiada padi yang harus dimuatkan dalam tangkop tersebut. Pada awalnya mereka tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh si Rumpat Nipon. Namun si Rumpat Nipon berkali-kali menyuruh kedua anak beranak itu buat apa yang disuruhnya. Lalu mereka pergi apabila mereka selesai membina 7 tangkap itu. Dan si Rumpat Nipon menghampiri mereka dan meletakkan 1 tangkai setiap tangkap tersebut. Selepas itu mereka masuk di pondok usang milik kedua beranak itu. Ketika senja tiba-tiba mereka semua merasakan lapar. Lalu si ibu berkata, Rumpat Nipon, kita mau masak, tapi tidak ada beras yang mau kita masak karena kami sangat kekurangan. Mereka hanya mempunyai periuk nasi, tapi beras tiada. Si Gambang Gapas pun ke dapur untuk melihat, siapa tahu ada beras tersisa boleh dia masak. Ketika dia mengambil periuk tersebut, dia melihat ada sebutir beras. Dan si Rumpat Nipon pun berkata, cuci periuk dan masukkanlah sebutir beras itu. Tanpa membantah, si Gambang Gapas pun kemudian memasak beras tersebut. Si Rumpat Nipon juga mencari lauk, namun tidak ada. Dari jauh dia hanya melihat ada ekor tikus yang tersangkut pada celah-celah rumah tersebut. Si Rumpat Nipon pun menyuruh si Gambang Gapas untuk memasak sayur, dan si Gambang Gapas berkata bahwa mereka tidak ada sayur untuk dimasak. Walaupun begitu, dia tidak membantah. Dia mencuci belanga itu dan memasukkan air kosong ke dalam belanga tersebut. Lalu memasak air kosong itu penuh dan belanga itu mendidih apabila serasa yang dimasak itu sudah matang. Dan Rumpat Nipon pun menyuruh si Gambang Gapas mengangkat periuk dan belanga tersebut. Mereka kemudian berkumpul untuk makan. Ketika si ibu membuka periuk dan belanga itu, dia sangat terkejut apabila melihat periuk mereka penuh dengan nasi dan belanga mereka penuh dengan lauk. Dengan sangat gembira, lalu mereka masing-masing menikmati hidangan yang ada di masa itu. Sementara mereka sedang makan, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat lebat. Pada masa itu, ketiga dari anak ini melihat si Tomolongo dan si Pidot Sonsok yang berusaha menuai padi mereka dan ingin menghabiskan sambil melihat mereka makan. Tambah lagi, hujan tidak berhenti. Padi si Tomolongo dan Pidot Sonsok itu pun remuk dan mereka tidak dapat hasil yang banyak pada tahun itu. Artinya, mereka rugi hari berikutnya. Apabila Gambang Gapas akan ada keajaiban di rumah tersebut, makanan mereka sentiasa ada. Mereka dulunya yang sebab kekurangan kini berkemampuan satu masa. Rumpat Nipon pun berkata kepada dua beranak itu, dia mengatakan bahwa dia hendak pulang ke tempat asalnya karena dia sudah cukup lama berada di rumah si Gambang Gapas tersebut. Pada awalnya kedua-dua
anak beranak itu tidak mengizinkan Rumpat untuk pulang karena mereka sangat berhutang budi kepada si Rumpat Nippon yang memberikan keuntungan segalanya kepada keluarga mereka. Tapi Rumpat Nippon berkata, "Jangan susah, saya tidak akan pergi jauh. Hanya di sini saja diam." Lalu si ibu menjawab, "Seringlah ulang-alik wahai Rumpat Nippon." Dan si Rumpat Nippon pun berlalu. Dia kemudian mengelilingi 7 tangkop tersebut sebanyak 7 kali pusingan. Setelah itu perlahan-lahan si Rumpat Nippon lenyap dari pandangan mereka. Maksudnya, beliau tidaklah pergi jauh. Rumahnya hanya di tangkop tersebut. Mereka saja mereka baru tahu bahwa si Rumpat Nippon ini sebenarnya adalah semangat padi yang datang pergi membantu keluarga mereka. Dan kesimpulan dari cerita ini dan pengajaran bagi cerita ini, kita sebagai seorang manusia, walaupun mempunyai kekayaan yang banyak, jangan sesekali kedukut dan haruslah kita berkongsi kepada orang-orang yang memerlukan. Dan dalam cerita ini kita dapat melihat apabila kedua beradik itu sangat kedukut dengan si Rumpat Nippon, akhirnya berakhirnya dengan sesuatu yang merugikan mereka. Dan apabila si Gambang Gapas dan ibunya membantu si Rumpat Nippon, walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa kekurangan dari segi makanan, namun mereka tetap membantu si Rumpat Nippon, dan akhirnya si Rumpat Nippon dapat memberi ganjaran yang baik dan memberikan mereka kesenangan hidup. Oleh itu, janganlah menjadi seorang yang kedukut. Sekian dan terima kasih. Itu sahaja cerita saya, cerita Tangon, yang berasal daripada cerita-cerita orang-orang dusun di negeri Sabah.